Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Gita Ramadhani dengan NIM 1818164 dengan rekan saya Andre Novian dengan NIM 1818186 dan Afrizal. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu kelompok 10 tentang etika pada organisasi IT. Pengertian etika profesi. Seperti yang kita ketahui, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Ethos yang berartikan karakter atau watak, kesusilaan atau adat. Profesi atau sama dengan pekerjaan, etika profesi sama dengan sikap hidup keadilan berupa pelayanan profesional. Lalu pengertian etika profesi dalam IT. Teknologi, ya, siapa sih yang nggak tahu teknologi? Teknologi itu informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Seperti contoh, dapat menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Peraturan terhadap organisasi IT. Hak Cipta 2019 Change Learning. Seluruh hak cipta tidak boleh disalin, dipindai, atau digandakan seluruhnya atau sebagian karena hak elektronik. Change Learning berhak untuk menghapus konten tambahan kapan saja jika pembatasan hak berikut mengharuskannya. Pelanggaran pemerintah dapat mengakibatkan pembatalan, penangguhan, atau pemutusan kontrak, pemotongan pembayaran kemajuan, pencekalan, dan sanksi lainnya. Kontingen Biro Statistik Tenaga Kerja mendefinisikan pengerja kontinen sebagai situasi pekerja di mana seorang individu tidak memiliki kontrak eksplit atau implisit untuk pekerja jangka panjang. Nah, perusahaan kemungkinan akan menggunakan kontingen pekerja IT ini jika mengalami fluktuasi nyata dalam kebutuhan staf teknisnya. Misalnya seperti pekerja kontingen dapat mempekerjakan sebagai konsultan pada proyek restrukturisasi organisasi, sebagai ahli teknis dalam tim pengembangan produk, dan sebagai staf tambahan untuk banyak proyek jangka pendek lainnya seperti desain, pemasangan, dan sistem informasi baru. Nah, organisasi dapat memperoleh pekerja kontingen melalui perusahaan staf sementara, organisasi penyewaan karyawan, dan organisasi pemberi kerja profesional PEO. Perusahaan staf sementara merekrut, melatih, dan menguji pencarian kerja dalam berbagai kategori pekerja dan tingkat keterampilan, dan kemudian menugaskannya kepada klien sesuai dengan kebutuhan. Nah, organisasi dapat memperoleh pekerjaan kontingen melalui perusahaan staf sementara, organisasi penyewaan karyawan ini pun, dan organisasi pemberi kerja profesional atau PEO ini berasal dari perusahaan staf sementara yang dapat merekrut, melatih, dan menguji pencarian kerja dalam berbagai kategori pekerjaan dan tingkat keterampilan, serta kemudian dapat menugaskan kepada klien dan sesuai dengan kebutuhan sementara karyawan itu tersebut. Nah, organisasi pemberi kerja profesional atau PEO adalah entitas bisnis yang memperkerjakan karyawan kliennya dan biasanya memikul tanggung jawab untuk semua fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, karyawan perusahaan klien ini bisa mendapatkan berbagai hak atas tunjangan perusahaan seperti liburan atau pembayaran sakit dan asuransi kesehatan. Pengaturan kerja ini pun sementara mungkin menarik bagi orang-orang yang menginginkan fleksibilitas maksimum dalam jadwal mereka berbagai macam pengalaman kerja dapat mengambil tugas kerja sementara karena tidak menemukan pekerjaan yang lebih permanen. Nah, persyaratan dan peraturan dalam PEO yang tepat dari pengaturan ditentukan dalam perjanjian layanan klien. Klien mempertahankan investasi dan komitmen jangka panjang kepada karyawan, tetapi menggunakan PEO sebagai sarana untuk melakukan outsourcing kegiatan sebagai sumber daya manusia. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Andre Novian. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya adalah pengertian kode etik. Kode etik merupakan sebuah tingkah laku moral yang terdapat dalam sebuah
kelompok di mana dibentuk secara tertulis. Yang berikutnya adalah manfaat kode etik. Nah, kode etik berfungsi sebagai penyeimbang atas sisi negatif yang timbul dari suatu profesi, dan juga menjadi kompas penunjuk arah moral dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, diperlukan 3 hal. Yang pertama, harus dibuat oleh kelompok profesi itu sendiri dan bukan di-drop dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lainnya. Jadi maksudnya di sini adalah kelompok profesi ini harus benar-benar terbentuk dari profesi yang ada di sekitar situ, bukan hanya ditunjuk-tunjuk melalui atasan atau instansi atau lainnya. Kedua, harus menjadi self-regulation dari profesi. Gimana rumus atau pegangan yang ada di sini adalah memunculkan rangkaian nilai luhur berisi perwujudan nilai-nilai moral yang hakiki yang ingin mereka hayati secara konkret dan konsisten dalam menjalankan profesi mereka. Yang ketiga, melaksanakan kode etik harus tetap diawasi terus-menerus, di mana harus ada badan atau dewan penegak kode etik yang berperan melaksanakan pemantauan dan sekaligus menerapkan sanksi-sanksi yang juga harus diatur dalamnya. Oke, etika programmer. Ada banyak etika programmer, tapi ini sedikitnya. Yang pertama, seseorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Kedua, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Ketiga, programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta, kecuali telah membeli atau meminta izin. Keempat, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan, kecuali mendapat izin. Kelima, tidak boleh menulis kode dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Keenam, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam suatu perusahaan. Ketujuh, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Ke-8, tidak boleh mempermalukan profesinya. Dan yang terakhir, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Selanjutnya adalah fungsi etika profesi. Etika profesi memiliki fungsi yang mana yang pertama memberikan sebuah pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika profesi dalam teknologi informasi. Yang pertama, adanya kebutuhan individu, misalkan korupsi dikarenakan kebutuhan ekonomi. Kedua, tidak adanya pedoman sehingga tak ada panduan. Ketiga, perilaku dan kebiasaan individu. Contohnya, kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. Keempat, lingkungan tidak etis. Contohnya, pengaruh dari komunitas. Dan yang terakhir adalah perilaku orang yang ditiru. Contohnya, efek promodalisme yang kebablasan. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa poin penting di mana faktor-faktor pelanggaran yang bisa tercipta itu adalah yang pertama adalah dari diri sendiri dan juga lingkungan dan serta orang yang kita tiru atau panutan. Terus ini akan terjadi sanksi pelanggaran etika profesi dalam IT. Nah, yang pertama adalah sanksi sosial skala relatif kecil, di mana kesalahan yang dibuat oleh seorang profesi masih digolong kecil dan dapat dimaafkan saja, atau bisa diurus secara kekeluargaan. Yang kedua, sanksi hukum skala besar. Di sini seorang profesi sudah merugikan hak pihak lain, di mana hukum pidana menempati prioritas utama, diikuti oleh hukum perdata. Kedua dan ketiga merupakan undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Oke, terima kasih.